Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Pudin. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata dari Mas Pepen di Jakarta. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar bisa melihat video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, kejadiannya itu di tahun 2011. Mas Pepen ini dapat kerjaan di daerah Jakarta. Setelah nyari kontrakan atau kosan gitu kan, Mas Pepen ini udah kesana sini, udah banyak yang penuh semua. Dan ada satu di perkampungan itu, ada satu rumah dengan ya penghuninya sih yang punyanya nggak di situ gitu kan. Cuman di situ tertulis dikontrakan, terus nomor handphone. Nah, pas itu akhirnya karena masih kan bingung gitu kan. Kesana sini nyari, nah, ketemuin satu rumah coba nyoba-nyoba gitu. Berapa? Akhirnya nelpon, akhirnya pun deal harganya itu per bulannya itu 600. Itu satu rumah. Daripada ngekos yang satu kamar doang gitu kan. Ini satu rumah, ruangannya ada, ruangan tamu ada gitu kan, dan kamarnya pun ada dua, dapur, terus di belakang lagi yaitu kamar mandi. Akhirnya si Mas Pepen ini ngubungin temennya yang satu kerja biar lebih ringan atau biar ada temennya juga sih. Nah, sebut aja namanya Mas Bobi. Nah, Mas Bobi ini sama-sama mereka itu sama-sama dari daerah gitu kan. Kalau Mas Bobi itu dari Surabaya, kalau Mas Pepennya ini dari Cirebon. Akhirnya mereka ngontrak bareng gitu kan di satu rumah itu. Nah, pas mereka udah dapat kuncinya, terus dikasih tahu sama pemiliknya, ini Mas, ruangannya, ruangan tamu itu udah ada kursi gitu kan. Kursi-kursi masih ada, lemari, sampai kelistrikan dan air pun lancar semua. Ya kata Mas Pepen tuh, syukur banget nih dapat kontrakan satu rumah harga murah, bisa dibagi dua bayarnya kan, 300. Singkat cerita teman-teman, akhirnya malam itu Mas Pepen sama Mas Bobi ini ya beres-beres lah, nyimpenin pakaian gitu kan, beres-beres rumah, karena rumahnya juga lumayan terawat gitu kan, sering dibersihin. Pas kondisi Mas Pepen ke situ itu udah bersih, dan di situ ada di ruang tamu itu ada yang namanya kursi goyang. Katanya yang punya rumahnya itu ya fasilitas ini ya silakan pakai, yang penting jangan dirusak katanya. Akhirnya mereka ya di situ malam, tepatnya sekitaran jam 9 itu mereka ya duduk-duduk di ruang tamu. Ya kursinya sih bukan sofa ya, jadi kursi-kursi lama lah, tapi cukup nyaman gitu kan, buat santai ngopi merokok. Pas di situ si Mas Bobi ini bilang, saya mandi dulu ya, gerah banget nih. Ya udah mandi dulu lah. Mas Ipan di akhirnya ditinggal di ruang tamu itu, Mas Bobi mandi, mandi,
Setelah setengah jam itu ya keluar lagi, terus Mas Pepen ini bilang, nanti kita mau beli makan kemana, kan belum ada makan. Ada kok, saya bawa Indomie, ya lumayan lah buat ganjel-ganjel mah, kata Mas Bobby gitu kan. Akhirnya ya udah, Mas Pepen itu mutusin untuk mandi dulu, mandi biar seger. Udah pada mandi semuanya, udah akhirnya mereka pun masak mie. Pasti masak mie itu ngedengar suara sekitaran jam 10 lah, masih masih nggak begitu malam, sekitaran jam 10, karena di kondisi di kampungan itu nggak begitu ramai kayak di kampung-kampung lain gitu. Tambah lagi di depan rumahnya itu ya apa ya, kayak kebun kecil tapi pohon pisang gitu. Nah, ketika itu mereka ya lagi asik masak Indomie, ngedengar yang namanya seperti kursi yang gerak gitu, di ruang tamu. Pas mereka ngedengar itu, Mas Pepen itu bilang, Bob, kedengeran nggak? Apaan lah? Tuh kayak ada suara. Ini orang itu kursi. Coba deh cek, cek, cek dulu ke depan. Ada mereka, si Mas Bobi itu ngecek. Ketika ngecek ke depan, tapi Mas Bobi itu langsung buka pintu kan, ngeliat ke depan itu. Gak ada apa-apa. Ketika berbalik arah dari pintu, ngeliat yang namanya kursi goyang itu udah bergerak begini. Gerak. Mas Bobi aneh. Siapa yang duduk di sini? Kok bergerak? Ah, mungkin kena angin. Pikir positif aja sih Mas Bobi itu. Udahlah balik lagi ke dapur. Bilang ke Mas Pepen, gak ada pen orang-orang gak apa. Cuman di ruang tamu kursi gue yang pojokan itu bergerak. Kayak orang habis ada yang duduk gitu. Masa sih? Iya. Kan gak ada. Ya mungkin kena angin. Ya mungkin juga sih. Tapi kan kipas nggak mungkin gitu sampai ngegerakin kursi gitu. Udahlah biarin, ya udah kita makan. Akhirnya mereka pun makan di ruang tamu karena ada meja juga di situ kan. Pas lagi pada makan, akhirnya selesai makan, mereka tuh pun si Mas Bobi itu, kamu mau kopi nggak? Nah, bilang seperti itu. Boleh deh bikin kopi. Karena si Mas Bobi bikin kopi, Mas Pepen lah tetap masih di ruang tamu. Ketika dia lagi mainan handphone, sekilas melihat bangku itu seperti ada yang duduk gitu. Duduk di situ, dan nggak lama itu kursi itu bergerak lagi kok ya. Kayak seperti ada orang yang duduk di situ terus sembari goyang-goyangin gini. Karena saya pernah sembari gini main handphone aja ngeliat lirik. Oh iya kursinya goyang. Terus lihat ke kipas. Kipas ya nggak mungkin ya sampai goyangin gitu. Akhirnya sih nggak lama tuh pas Bobby datang gitu. Kopinya nih. Oh iya, makasih ya. Akhirnya mereka tuh ngobrol. Pas ngobrol-ngobrol, ngedenger suara di pohon pisang itu binatang-binatang gitu kan. Suara binatang. Rumahnya sih enak. Mereka tuh ngobrol. Rumahnya sih enak di sini tuh. Tapi kayak agak serem gitu. Depannya itu pohon pisang. Tapi kan kelihatan lampu-lampu warga itu kalau malam kan masih kelihatan gitu jaraknya berapa meter gitu kan.
"Ah udahlah, jangan berpikir macem-macem," kata Mas Pepen. "Toh kita kesini kan cuman istirahat di sini. Ya keseharian sehari 2 hari sampai 3 hari itu ya biasa aja. Cuman kejadian yang anehnya itu ya kursi itu ya goyang di hari pertama itu kan. Setelah berapa hari kemudian mereka itu habis pulang kerja itu sempet nongkrong dulu gitu kan sama temen-temennya yang lain. Nongkrong dan pulang itu sudah jam 10 malam. Ketika itu di hari Jumat, pas banget Jumatnya, Jumat Kliwon. Kondisi jalan yang mau masuk ke rumah itu, rumah-rumah warga yang sebelum itu tuh udah sepi, sepi banget gitu kan. Udah nggak ada yang ada di luar, biasanya ada di luar pada ngobrol, nongkrong. Ini enggak, sepi aja. Akhirnya mereka berdua tuh jalan. Tumbennya hari ini sepi. Biasanya masih banyak yang nongkrong, anak-anak muda, bapak-bapakan. Ya mungkin udah pada lelah kali aktivitas seharian. Pas nggak lama itu kecium yang namanya bau menyan. Sekelebat gitu saya, bau menyan ya. Iya ini hari apa ya? Jumat, Jumat Kliwon. Akhirnya mereka tuh pas ngelewatin kebun tuh ngerasa merinding gitu bulu kutupnya. Merinding. Ih, tiba-tiba merinding sih. Ah udahlah, karena mereka juga takut ya. Ada rasa takut yang gimana gitu kan. Mereka tuh buru-buru jalan masuk ke rumah. Tapi si Bobby ngelihat di balik pohon pisang itu seperti ada yang ngintip, nongol. Enggak lama mereka masuk terus cuci muka. Mereka pun belum bisa tidur karena masih istilahnya masih keringetan lah, cepat. Akhirnya bersantai-santai di ruang tamu. Karena pas di pintu itu ada suatu kaca gitu kan, kaca yang bisa tembus ke depan gitu kan. Kecuali kalau hordengnya ditutup baru nggak kelihatan. Nah itu lagi pada mandangin ke depan sembari ya si Bobby main handphone karena si Mas Pepen bener-bener ngadep ke depan kaca itu atau ke luar gitu. Dan sebelah sebelah kirinya itu yaitu bangku bangku kursi goyang itu. Ketika Mas Pepen ngeliat di luar itu seperti ada sosok bayangan hitam gede gitu kan, berdiri aja di tengah-tengah tapi samar. Si Mas Pepen itu apaan, akhirnya manggil si Bobby, Bob, Bob, itu coba lihat di luar deh, itu orang apa bukan tuh. Apaan sih, orang gimana, itu yang di tengah kayak ada bayangan gitu hitam gede. Ah itu mah pohon, bayangan karena kena lampu. Oh, akhirnya pas di situ kan, oh iya mungkin udahlah sebenarnya gue mau tidur dulu kata si Bobby. Bobby masuk ke kamar. Mas Pepen ini masih di luar, masih di ruang tamu gitu, mainan handphone aja terus. Nggak lama kemudian di kaca itu, di kaca di mana Mas Pepen lihat untuk keluar, kan belum ditutup partenya, ngelihat yang namanya kayak pocong loncat sini, loncat sana, loncat sini, bolak-balik. Mas Pepen tuh bilang, apaan itu? Katanya. Sembari lihat, mandangin. Tapi pocong itu emang enggak.
nggak ngehadap ke Mas Pepen, cuman bolak-balik gini aja gitu kan. Pas di situ bulu kuduk pun Mas Pepen langsung merinding, langsung tutup hordeng, krek, dan bilang, apaan ya tadi ya, masa sih ada pocong. Kebetulan saat itu udah masuk jam 11:20. Apaan ya, masa ada pocong, apa karena malam Jumat. Ketika Mas Pepen ngintip dari jendela, dari kaca itu, buka hordeng sedikit, itu udah nggak ada. Dan Mas Pepen itu dikejutin sama kursi yang bergerak, bunyi krek 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 krek. Mas Pepen sampai kaget gitu, wah apaan kursi. Mas Pepen langsung buru-buru ke kamar, tapi nggak ke kamarnya dia ke kamar si Bobby. Si Bobby pun kaget gitu, apaan sih men, kesini kan bukan ke kamar. Nggak apa-apa, kenapa lu kayak ketakutan gitu. Enggak apa-apa, beneran apaan. Akhirnya sih Mas Firman ceritain ke Bobby gitu kan, tadi kursi pas saya lagi mainan handphone, kursi itu goyang, bergerak sendiri. Kayak apa sih, takut ah. Ya lagian lu udah malam-malam, bukan istirahat tidur. Udah gua tidur sini deh, udah jam. Akhirnya mereka tuh tidur sampai paginya itu seperti biasa, bangun-bangun nggak terjadi apa-apa lagi, cuman gangguan-gangguan seperti itu aja. Setelah itu mereka kembali aktivitas seperti biasa, kerja gitu kan, berangkat dan pulang malam lagi jam 9 gitu kan. Seperti biasa aja, ngobrol biasa, ngobrol-ngobrol karena dia juga beli makanan cemilan di luar. Hari mereka nyemil di situ. Nggak tahu kenapa di dapur itu ngedengar suara panci yang jatuh. Tang. Akhirnya mereka kaget, apaan tuh? Akhirnya berdua ini ngecek ke belakang, ngecek ke dapur. Ternyata kuali itu udah ada di bawah. Setelah, wah kena angin. Angin dari mana katanya? Mungkin kamu naruhnya tadinya nggak bener tuh, jadi ini kena getaran jadi jatuh. Mungkin juga katanya. Akhirnya ditaruh lagi di tempatnya. Mereka pun kembali ke ruang tamu. Tiba-tiba mereka pas habis dari dapur terus ke ruang tamu, mati lampu. Ketika mati lampu, mati lampu katanya. Mereka sibuk nyari lilin gitu kan. Nyari lilin, akhirnya udah dapat lilinnya, nyalain, taruh di meja. Ngelihat keluar, ya emang kondisinya gelap, mati semua kan. Emang lagi mati lampu. Oh semua nih mati katanya. Mati lampu nih. Wah, kamar gelap. Udahlah kita di sini aja dulu. Ketika mereka di situ lagi nyemil, lagi mainan handphone masing-masing, di pojokan pintu mereka itu khususnya si Mas Pepen, ngelihat seperti pocong lagi berdiri, diem aja nggak mandangin dia. Tapi Mas Pepen itu nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya tangannya tuh ngerayap-ngerayap ke tubuhnya si Mas Bobby. Karena Mas Bobby tiduran di bangku itu kan, ke pundaknya. Gini, tapi nggak bisa ngomong sih Mas Pepen itu, cuman mandangin pocong itu aja. Entah rasa takut, tapi pengen ngomong itu nggak, susah, noel aja. Saya si Bobby itu nengok,
apaan sih Pen? Mas Bobi ditunjukin nama si Mas Pepen itu, nunjuk gitu ke pojok pintu. Apaan? Katanya. Itu katanya. Apaan itu? Orang ngeliat apa? Apa? Di pintu. Karena Mas Bobi nggak ngeliat. Pas gitu, akhirnya si Mas Bobi itu bilang, makanya berdoa ngapa? Katanya. Sambil nepuk tangannya si Mas Bet. Makanya berdoa kamu. Pas gitu tersadar si Mas Bet. Ketika tersadar itu, Mas Bet ya bulu bulu kuduknya itu udah pada merinding. Karena baru pertama Mas Pepen itu ngeliat jelas-jelas pocong di depan muka. Maaf ya teman-teman, izin minum dulu. Ketika itu Mas Bobi terbangun dari di kursi itu, ngelihat sosok pocong itu ternyata duduk di kursi roda itu, di belakang, bukan duduk ya, berdiri di kursi roda itu di belakang. Sembari kursi roda itu ya bergoyang gini kan, tret 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 gitu. Sempet kaget dong Mas Bobi, wah pen 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 kursi pen. Mas Bobi noleh ke kursi itu ya goyang gini aja. Akhirnya mereka ngerasa ketakutan ya, cuman nggak bisa ngomong gitu kan, ngomong apa tuh, mau lari atau mau teriak, diem aja. Cuman di pikiran si Mas Pepen tuh, Mas Pepen bilang udah kayak apa ya, pengen ngomong tapi nggak bisa ngomong, teriak pun nggak bisa, diem aja. Nah, ketika itu mereka memutuskan, pas sadar itu kursi itu berhenti, mereka pun nyadar dan lampu nyala, kursi itu pun berhenti gitu. Pas gitu, wah udah dari yuk kita tidur aja. Mereka tidur karena besokannya libur. Mereka berdua itu datanglah ke rumahnya pemilik kontrakan itu berdua, bilang, Bu, namanya Bu Sumi. Bu Sumi, maaf nih. Iya kenapa? Katanya, semalam saya diganggu, Bu. Diganggu siapa? Ada sosok pocong di sana, di kontrakan. Saya tiap tiap itu di sana, Mas. Saya bersih-bersih apa, nggak ada apa-apa. Ya Bu Sumi itu cuman nutupin dulunya rumah itu kejadiannya kayak seperti apa, itu ya nutupin gitu. Pas di situ, beneran Bu, kata si Bobby juga. Udah, kalian tuh mungkin kecapean karena kerja, kecapean pulang malam, jadi berhalusinasi. Nah, Bu Sumi itu ngegubris seperti itu. Ya udahlah Bu, ya maaf Bu ya. Iya nggak apa-apa, udah di situ. Situ mah aman kok. Nah, kata Bu Sumi. Padahal Bu Sumi itu menutupi, ketika Bu Sumi itu punya rumah itu, terus dulunya seperti apa itu ditutupin. Akhirnya si Mas Pepen sama si Robby ini beli di gang sebelah itu, ada tukang nasi goreng yang di gerobak itu, tapi dia mangkal di situ. Biasa beli di situ kadang-kadang kan. Pas di situ nanya, Mang, itu yang rumahnya Bu Sumi yang dikontrakin itu, saya kan di situ Mang.
Iya, terus kenapa? Itu dulunya emang punya Bu Sumi atau gimana? Oh bukan, itu Bu Sumi beli di situ. Karena yang punyanya itu udah nggak ada. Terus yang ini yang ngejual itu anaknya. Oh, meninggal maksudnya yang punyanya. Iya, terus dijual sama anaknya. Karena dibagi dua sama adeknya. Terus mereka bikin rumah di kampung lain. Oh, begitu. Terus enggak, Mang. Aneh aja. Aneh gimana? Kemarin malam saya tuh diganggu di situ sosok pocong. Sosok pocong. Saya udah tahunan di sini nggak pernah lihat gituan. Ya, mama nggak di sebelah sini jauh dari situ. Emang sih nggak lewat situ. Kata kalau pulang juga. Tapi masa sih? Tapi dari mamang ya dengar cerita-cerita dari orang-orang situ sekitaran situ sih dulu tuh pernah terjadi yang namanya apa pembunuhan, bukan pembunuhan ya, meninggalnya itu nggak wajar gitu kan, karena di sini posisinya yang pemilik rumah ini dua-duanya meninggalnya itu ya kayak nggak wajar gitu kan, ada apa simpang siur apanya ya nggak tahu, anaknya yang tahu sebenarnya. Oh begitu ya. Ya itu juga emang juga dengar-dengar dari orang-orang sekitaran situ aja. Dan bahkan juga pernah kalau di pohon pisang itu juga sering ada penampakan gitu. Akhirnya mereka itu berdua itu kan ngerasa, oh berarti bener nih. Udah kata si tukang nasi goreng ini, udah makanya kalau itu bacaan apa gitu kan bisa aja, apa-apa kok. Akhirnya ya udah setelah makan di situ tempat mereka pun pulang tepatnya jam masih masih sore-sore lah, masih sekitaran jam setengah sembilanan gitu kan. Dan warga-warga sekitaran rumah situ juga pun masih ada di luar. Nah, ketika udah masuk, mereka masuk ke rumah seperti biasa. Pada mainan game, duduk di kursi di situ di ruang tamu. Sekelebat ngeliat ada sosok perempuan arah dari dapur ke kamar mandi gitu kan. Itu yang lihat itu Mas Pepe. Mas Pepen ngeliat seperti ada bayangan kan. Apaan tuh? Ketika Mas Pepen ngongok seperti ini kan, itu perempuan itu lewat. Set, balik lagi ke dapur. Ih, apaan tuh? Sampai si Mas Bobi juga kaget gitu. Pas Pepen, ih apaan tuh? Pas di situ, nggak lama di situ, ya Mas Pepen sama Mas Bobi ini, apaan sih lo, udahlah jangan jangan itu, masing-masing aja kita doa aja. Setelah ngomong seperti itu, Mas Bobi itu kayak apa ya? Seperti pas ngeliat di kursi goyang itu nampak suatu perempuan yang tadi Mas Pepen lihat gitu. Rambutnya panjang, pakai kayak daster putih gitu kan. Tapi mukanya pucat banget. Pucat banget. Ngeliatin, melototin si Mas Bobi ini. Pas Mas Pepen manggil-manggil Bobi, Bob, Bob. Mas Bobi cuman gini aja. Kayak orang kesirep gitu kan. Bengong aja. Dipanggil-panggil. Wah, panik. Di situ udah mulai panik si Mas Pepen itu. Sampai di gini-giniin sama Mas Pepen. Tetap aja si Bobi cuman gini aja bengong. Sampai-sampai Mas Pepen itu pengen keluar, takut minta tolong gitu kan. Takut
Akhirnya di situ Mas Pepen itu ngelihat sosok habis keluar ya, Mas Pepen habis keluar, tapi di pas kebun pisang itu dia balik lagi karena takut kenapa-napa sama Mas Bobi. Akhirnya dia balik lagi mutusin Mas Pepen itu berdoa, ngapa-ngapa doa lah, berdoa, baca-baca doa. Nggak taunya si Mas Bobi ini kayak lehernya itu lagi dipegang sama perempuan itu kayak gini, seperti itu. Sampai Mas Pepen itu bilang, mau diapain teman saya? Perempuan itu cuman yang tadinya mukanya istilahnya diem aja gitu kan, dengan pucat, tiba-tiba ketawa. Makin lah si Mas Pepen ini ketakutan. Pak, kita sini nggak ngapa-ngapain kok, cuman mau istirahat doang, nggak ngeganggu, nggak ngerusak. Ya perempuan itu cuman ketawa aja, terus ketawa-ketawa, ntar nangis, nangis. Makinlah yang tadinya Mas Pepen udah agak berani ngedengar suara tangisan yang ngerintih seperti itu, bulu kuduknya pun ngerinding lagi. Pas merinding, di situ si perempuan itu bilang, ngomong gitu, ngomong, udah diem di sini aja, temenin saya. Mas Pepen juga sembari ketakutan, temenin gimana mbak, temenin saya, mbak siapa? Mas Pepen terus nanya gitu kan, nanya tapi dengan rasa takutnya itu makin. Nggak lama itu Mas Pepen dikejutin lagi sosok pocong dari arah belakangnya. Pas dia kan duduk ya, pas lagi tangannya seperti ini, kok megang kayak kain. Pas dipegang itu tangannya itu tanah, kayak kain yang kena tanah ya, kayak tanah kuburan gitu kan. Pas ketika lihat Mas Pepen ngeliat itu ya kain, kain putih kayak kayak kafan, sampai ngelihat ke mukanya sampai atas, ngeliat mukanya. Itu yang namanya pocong, yang cuman muatannya legam hitam dan kapas-kapasnya pun banyak darahnya. Lihatin, disitulah Mas Pepen itu pingsan, cuman tinggal Mas Bobi. Mas Bobi cuman masih bengong aja gini. Ketika si perempuan ini pergi ngilang, Mas Bobi itu sadar melihat si Mas Pepen itu udah tergeletak di lantai pingsan. Dibangunin lah, pen 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 pen. Nah, Mas Pepen masih belum sadar gitu. Panik akhirnya. Mas Bobi itu akhirnya lari ke kamar ngambil yang namanya kayu putih gitu kan, lepetin di sini di hidung supaya goyang-goyangin si Mas Pepen. Pen pen pen, nggak bangun-bangun. Nggak lama si Mas Bobi pun ngelihat si Mas Pepen itu kayak apa ya, kayak badannya itu kayak keinjak kain. Pas ngeliat sampai ke atas, Mas Bobi pun ngeliat bentuk pocong itu lagi dengan darahnya yang menetes, tres, tres. Sampai tangannya Mas Bobi aja yang lagi bangun Pepen itu ketetesan, ada darah. Ngeliat ke atas, Mas Bobi pun
terpental meloncat gitu kan, kaget apa karena ngeliat sosok pocong itu sampai ke sudut sudut itu. Pocong itu terus ngeliatin aja sampai-sampai tiba-tiba Mas Bobby ini terus duduk di kursi goyang itu. Setelah duduk di kursi goyang, di situ pocong itu pun hilang. Nggak lama perempuan yang tadi Mas Bobby lihat itu nongol lagi dengan bentukan mukanya nggak kayak pertama gitu. Jadi penuh darah, penuh bau busuk banget, dengan acak-acakan rambutnya gitu kan. Mukanya serem lah. Mas Bobby bilang itu mukanya serem banget. Hitam, agak kehitaman, yang tadinya pucat jadi hitam. Air di situ nggak kuat si Mas Bobby dan pingsan duduk di kursi roda itu. Pingsan duduk di kursi roda itu terus kan Mas Pepen siuman nih, ngebangun, tapi dia masih dalam kondisi lemas setelah pingsan itu, karena arah Mas Pepen tertidur di lantai itu menghadap ke kursi roda, iya, ke kursi goyang itu kan. Jadi Mas Bobby itu lagi itu nama perempuan itu ya sembari digoyang-goyang gitu. Karena Mas Pepennya takut, cuman ngintip-ngintip doang dan diem sampai tertidur. Ya itu selang 20 menitan lah, kurang lebih 20 menit tuh Mas Bobby itu masih digoyang-goyangin di kursi roda itu sama perempuan itu. Akhirnya si Mas Pepen diem, merem lagi. Tiba-tiba keesokan paginya mereka pun baru membuka mata dan kenapa di sini ya, kenapa di sini. Nah, pas di kejadian itu mereka itu langsung datengin ke pemilik rumah itu, Mbak Sumi itu. Bu, saya nggak jadilah bu, mau pindah lagi. Emang kenapa? Saya nggak kuat di situ. Orang nggak ada apa-apa kok. Ya, udah nggak apa-apa bu. Udah sampai hari. Saya hari ini mau beres-beres pakaian terus pergi bu. Bilang itu terus balik lagi ke kontrakan, beres-beresin pakaian. Si Mas Budiam karena kayak ngerasa keteror dan ngerasa angker rumah itu, nggak nyaman buat istirahat. Mereka pun memutuskan pergi dari situ. Cuma berapa hari gitu kan di situ. Rencana cuman karena bayar bulanan, mereka pun memutuskan cuman beberapa hari doang karena ada gangguan-gangguan di situ. Itulah teman-teman sedikit kisah horornya dari Mas Pepen yang mengalami suatu kejadian di kontrakan. Ya, buat teman-teman yang udah like, buat teman-teman yang udah komen, dan share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya kembalikan kepada teman-teman dan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya Allah. Akhirnya saya Safrudin Alayubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.